Shalom, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini Minggu tanggal 3 Mei, berjumpa kembali lewat rekaman firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat saudara. Hari ini saudara melihat saya berada di satu tempat yang namanya kitchen atau dapur. Saya baru saja menikmati Indomie ya, merek sedap. Nah, saudara, sangat luar biasa mie ini. Tapi saya nggak ngomong tentang mie. Saudara mungkin bertanya-tanya kenapa saya berada di dapur. Nah, saudaraku, dapur ini merupakan sebuah tempat yang mengasihkan, khususnya buat para ibu-ibu atau para pria yang bisa masak. Di situ ide-ide mereka, menu-menu baru, mereka dapat berkreasi untuk melahirkan sebuah menu baru. Dan saudaraku yang kekasih, kita tahu dari dapur ini sebuah bahan mentah dapat diolah menjadi masak dan dapat dinikmati. Nah, saudara lihat dapur, ingat dapur, kita ingat sebuah peristiwa di mana Yesus bertemu dengan dua orang kakak beradik yang bernama Marta dan Maria. Terambil dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya baca satu ayat saja buat saudara, yaitu dalam ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, peristiwa ini kita tahu terjadi di daerah atau kota yang bernamanya kota Betania. Dalam perjalanan Yesus, dia singgah di kota di mana Maria dan Marta tinggal. Lalu biasanya kalau di kota ini Yesus selalu mampir ke rumah kedua kakak beradik ini. Nah, saudaraku, kedua kakak beradik ini begitu mengasihi Tuhan, begitu mencintai Yesus, mereka begitu mengasihi Tuhan, mereka selalu memberi yang terbaik buat Yesus. Dalam peristiwa ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Marta sibuk melayani. Marta melayani para tamu yang datang di rumah mereka. Dengan segenap hati kekuatan dia beri yang terbaik, menyajikan minum, bahkan makan buat Yesus dan para murid-muridnya yang saat itu mampir ke rumah mereka. Lalu dalam peristiwa ini Alkitab berkata, Marta yang ngomong sama Yesus untuk menyuruh Maria ikut membantu Marta dalam melayani para tamu yang hadir saat itu di rumah mereka. Tapi tahukah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, satu pernyataan yang keluar dari mulut Yesus. Yesus berkata kepada Marta demikian, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria, kata Yesus, telah memilih yang terbaik yang tidak akan dapat diambil daripadanya. Peristiwa ini menceritakan bahwa Marta sibuk melayani, sedangkan Maria selalu duduk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Maria selalu duduk dekat kaki Yesus, mendengar apa yang Yesus beritakan kepada Maria dan keluarga-keluarga atau orang-orang yang ada saat itu hadir di rumah Maria dan Marta. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan bahwa apakah melayani itu bukan pilihan yang terbaik? Melayani itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak salah. Itu baik adanya.
Tapi melalui peristiwa ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di mata Tuhan, ternyata duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, mendengarkan dan mengetahui apa isi hati Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, itulah ternyata menjadi pilihan yang terbaik, saudara. Kekasih Tuhan, pilihan yang terbaik akan membawa kita untuk meraih apa yang kita impikan. Pilihan yang tepat atau yang terbaik tidak salah akan membawa kita untuk meraih apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, melalui peristiwa ini, mari kita belajar bahwa pilihan yang terbaik atau tepat yang terbaik sesungguhnya seperti yang dilakukan oleh Maria. Melayani sekali lagi tidak salah. Apa yang dilakukan oleh Marta itu baik adanya. Melayani, mempersiapkan apa yang diperlukan oleh Yesus dan murid-muridnya itu tidak salah, saudaraku yang kekasih. Tetapi yang Tuhan kehendaki sesungguhnya seperti yang Maria lakukan dalam peristiwa ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang perlu di dalam kehidupan kita, yang terbaik yang harus kita pilih, yaitu yang pertama, saudara, duduk di bawah kaki Tuhan. Menerima apa yang Tuhan nyatakan, maka saudaraku yang kekasih, yang lain yang kita perlukan pasti akan mengikutinya. Mencari wajah Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan, mengetahui isi hati Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan bagi setiap kita, itu yang terbaik yang harus kita lakukan, saudara. Daripada melayani atau daripada kita sibuk di dalam pelayanan kita, saudaraku yang kekasih. Saya percaya kalau kita menemukan, kita mendapat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, maka saudara yang kita dapati itu akan membawa kita untuk berjalan melangkah dalam kehidupan iman kita dengan hati-hati. Saya percaya kita gak akan terantuk oleh batu, kita gak akan gagal di tengah jalan, kita gak akan dikalahkan oleh keadaan apapun jikalau kita melangkah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk mengetahui itu, maka saudaraku yang kekasih, langkah yang tepat telah diambil oleh Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengar apa yang dia kehendaki, dia ceritakan, dia beritakan. Maka saya percaya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita gak akan pernah melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita gak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kekasih Tuhan, saudaraku, Maria telah memilih yang terbaik, kata Yesus. Dan luar biasanya Yesus berkata yang tidak akan diambil daripadanya. Yang datang dari dunia ini suatu saat akan hilang oleh ngengat dan karat. Yang kita terima dari apa yang kita kerjakan di dunia ini, saudara, suatu saat akan hilang semuanya. Bahkan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam kitab Pengkhotbah banyak bercerita tentang namanya kesia-siaan. Orang bekerja keras, orang meraih kekayaan, orang mengerjakan apapun aktivitas mereka di dunia ini. Pengkhotbah berkata semua itu sia-sia, saudara. Karena apa yang datang dari dunia suatu saat akan lenyap karena tidak memiliki nilai kekekalan. Tapi mari saudaraku yang kekasih, duduk di bawah kaki Tuhan, berada selalu dengan Tuhan, memiliki nilai kekekalan yang dunia tidak dapat meraihnya, yang dunia tidak dapat mengambilnya, yang dunia tidak dapat mencurinya, saudara. Sehingga saudara, kalau itu tetap saudara dan saya miliki yang dari Tuhan itu, maka kita akan menjadi orang yang kuat, tidak gampang goyang. Kita akan menjadi orang yang berketetapan hati dan punya prinsip. Kita akan menjadi orang yang kuat, terlebih khusus di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita
kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maria telah memilih yang terbaik, bagian yang terbaik dari kehidupan Maria, yaitu duduk selalu dekat dengan Tuhan. Sesibuk apapun saudara dan saya, mungkin saudaraku memakan begitu banyak, menyita begitu banyak waktu di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan buat kita, jangan lupa bahwa saudara dan saya harus selalu ada dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, rasa tenang jiwaku. Dekat dengan Tuhan akan ada kelegaan. Saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mengetahui apa yang Dia akan buat bagi saudara. Saudara akan mengetahui apa yang Dia akan buat bagi dunia ini. Saudara akan mengetahui bahkan masa depan saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Dia akan menyingkapkan apa yang belum tersingkap untuk saudara ketahui. Dia gak akan menyembunyikan apa yang akan Dia lakukan saudara. Alkitab berkata, Yesus atau Tuhan, sebelum Dia melakukan sesuatu bagi dunia ini, Dia memberitahukan lebih dahulu kepada nabi-nabinya, kepada umat pilihannya. Seharusnya kekasih Tuhan, kita adalah orang yang mengetahui apa yang akan terjadi bagi dunia ini. Lalu kenapa tidak demikian? Mungkin kita belum dekat dengan Tuhan. Mungkin kita tidak selalu berada di sisi Tuhan. Mungkin kita saat ini jauh. Bagi kita mungkin sudah dekat, tapi Tuhan menilai kita belum dekat. Belum ada waktu terlambat buat saudara dan saya untuk datang menghampiri Tuhan. Belum ada waktu terlambat buat saudara dan saya untuk lebih dekat lagi mengetahui, mendengar, menerima apa yang Yesus mau nyatakan buat saudara dan saya. Entahkah tentang kita, entahkah tentang gereja, entahkah tentang kota kita, ataupun tentang bangsa ini. Doa saya, sebagaimana Maria telah melakukan memilih tempat yang terbaik, saudara dan saya pun akan melakukan apa yang dilakukan oleh Maria di dalam kehidupan kita. Sukses buat saudara, engkau orang hebat, engkau biji mata Allah. Tuhan merancangkan hari esok yang penuh harapan buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur dalam nama Yesus buat hari ini Minggu tanggal 3. Kami boleh belajar tentang apa yang dibuat oleh Maria. Memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh dunia ini. Roh Kudus, tolong kami. Kami tahu kami harus bekerja untuk kami dapat memperoleh berkat Tuhan, supaya kami dapat melanjutkan kehidupan kami, menjadi saksi, menjadi berita buat orang di sekitar kami. Namun Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah apa yang kami lakukan, entahkah aktivitas sebagai pengusaha, orang yang bekerja sebagai mahasiswa pelajar, itu baik adanya. Tapi hamba berdoa biarlah itu tidak membuat kami jauh dari Engkau, tapi membuat kami semakin dekat, semakin mencintai Engkau, semakin merindukan Engkau, semakin selalu berada dekat dengan Engkau. Karena kami tahu dekat dengan Tuhan, maka kami akan mengerti, mengetahui apa yang Engkau rancangkan baik bagi kami, baik bagi gerejamu, baik bagi pelayanan, baik bagi keluarga, bagi kota kami, maupun bagi bangsa kami. Sehingga kami boleh menjadi berita dan cerita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadikan kami pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.